Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Lancar kan puasanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini bertemu lagi dengan saya Mbak Hani selaku host podcast Tarhib Ramadan yang akan menemani kalian kurang lebih 15 menit ke depan. Bersama Ustazah Afifah, kita bersama-sama akan mempelajari tentang sayang terhadap saudara. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Hani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Hani bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pasti kalian semua sudah tidak sabar kan apa yang akan kita bahas bersama? Kepada Ustazah Afifah dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Hani atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, Misi Official khususnya pemirsa podcast Tarhib Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hadis ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalis asyara an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khadimi Rasulullah alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadis salis asyara, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik, dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, la yu'minu, tidak beriman seseorang, ahadukum, salah seorang di antaramu, hatta yuhibba, hingga ia mencintai, li akhihi, saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Mbak Hani mau tahu ceritanya terkait Anas bin Malik? Mau ya. Nah, ketika Nabi setelah menyebarkan agama Islam ke Mekah, beliau kan hijrah ke Madinah. Sesampainya di sana, karena masyarakat Madinah ya banget bahagianya, hingga Nabi itu diserahkan atau dikasih beberapa hal. Antaranya itu unta, ya, ada yang mengasih gandum, ada yang mengasih rumah untuk tempat tinggal, harta yang lainnya. Kurma juga banyak dikasih oleh orang-orang Madinah. Kenapa kok orang Madinah mengasih harta, hewan, dan sebagainya yang ia miliki kepada Nabi? Karena beliau sangat mencintai Nabi Muhammad. Tetapi ketika itu datang seorang ibu-ibu membawa putranya. Wahai Nabi Muhammad, aku ini seorang perempuan tidak memiliki harta apapun. Yang aku miliki hanyalah anak saya. Saya ikhlas anak ini engkau jadikan seorang pembantu. Saya ikhlas anak ini engkau jadikan seorang khodim di rumahmu. Ia bernama Anas bin Malik. Jadi ibu-ibu tadi itu tidak memiliki harta apapun yang berharga kecuali putranya. Ya, oleh sebab itu dia memberikan putranya kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pembantu. Nah, ketika Nabi Muhammad setelah bertemu Anas tadi ya, kemudian Nabi Muhammad berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma akhbir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan kekayaan rizkinya dan juga anaknya. Berkat doa tersebut, Mbak Hani tahu, Anas bin Malik itu memiliki harta yang melimpah dan juga anak yang banyak. Ketika orang di Madinah ya panen kurmanya hanya 1 kali dalam setahun, tetapi karena barokah dari doa Nabi Muhammad, Anas bin Malik ini panen kurma 2 kali dalam setahun. Ya, selain itu, ketika beliau Anas bin Malik wafat dan dihitung anak dan cucu-cucunya itu ada 100 lebih. Iya, banyak sekali ya Mbak Hani. 100 orang lebih itu mulai dari anak dan cucu-cucu dari Anas bin Malik.
Jadi Mbak Hani, Anas bin Malik itu ketika diserahkan ibunya kepada Nabi Muhammad, itu beliau berusia 10 tahun. Udah menjadi khodim atau pembantu Nabi Muhammad ketika iya masih kecil dia. Mbak Hani umur berapa? 11 tahun, berarti adik dari Mbak Hani dia sudah mulai membantu Nabi Muhammad ya, umur 10 tahun. Kalau Mbak Hani 11 tahun berarti lebih muda 1 tahun gitu. Sudah menjadi khotim pembantu Nabi Muhammad. Kemudian ia juga menemani Nabi Muhammad atau menjadi pembantu khotim Nabi Muhammad juga selama 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah wafat, itu Anas bin Malik berusia 20 tahun. Masih muda dia. Tetapi meskipun masih muda, ia mempunyai anak yang banyak, harta yang banyak gitu. Bahkan Anas bin Malik itu pernah bercerita, kan saking seringnya bersama dengan Rasulullah ya. Nah, Anas bin Malik itu berkata, aku cium tangan Nabi Muhammad itu lebih lembut daripada sutra. Dan aku cium tangan Nabi Muhammad itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Karena apa? Karena beliau saking seringnya bersama menemani Nabi Muhammad gitu. Semoga kelak meskipun kita hari ini tidak berjumpa dengan Nabi, kelak semoga di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Nah, selanjutnya inti atau isi dari hadis tersebut yaitu la yu'minu, tidak beriman. Tidak beriman. Kok bisa tidak beriman? Padahal yang kita bawa mati ya itu hanyalah iman. Harta ya apapun itu pasti kita tinggal. Anak kita tinggal, harta yang berharga kita tinggal, rumah kita tinggal. Kita bertemu Allah hanya membawa iman. Kita bertemu Allah hanya membawa iman saja. Semua harta yang kita cintai akan kita tinggal. Dan hati yang salim, hati yang dipenuhi dengan iman. Ya kan Mbak Hani? Seandainya ada seorang yang sudah memiliki banyak pahala, tetapi ada satu titik di dalam hatinya, satu titik saja, rasa tidak percaya kepada Allah, rasa musyrik atau syirik ya. Satu, ia diibaratkan sebuah pohon yang sudah mengering dan daunnya jatuh berguguran satu persatu. Jadi intinya apa? Pahala yang diperbuat itu akan sia-sia. Ibaratnya pohon, ya pohonnya tumbuh tapi tidak berbuah, bahkan tidak mempunyai daun. Itu ibarat orang yang memiliki pahala atau ganjaran tapi ada satu titik rasa syirik atau musyrik di hatinya. Percuma, ya kan? Terus yang kedua, seandainya dia berbuat baik, memiliki pahala yang banyak, tetapi ada rasa syirik, terus itu ibaratnya ketika ia berhadapan dengan Allah, pahalanya itu ya diperlihatkan kemudian terbang seperti halnya debu yang terterpa angin. Tidak ada, ya percuma. Tidak ada buktinya sama sekali bahwa itu pahala murni lillahi ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak meyakini Allah. Ada satu hal yang masalah atau satu hal yang tidak diyakini Allah itu kok gini ya gitu. Satu titik itu. Ya, iya bahkan satu kali tak itu loh Mbak. Itu Mbak Hani. Oleh sebab itu Mbak Hani, iman wajib kita charger, kita isi ulang. Karena apa? Karena kalau iman tidak kita isi ulang, ya, kita tidak merefreshnya, maka iman tersebut lama-kelamaan akan layu. Iman tersebut lama-kelamaan akan hangus dan akhirnya iman tersebut akan mati. Oleh sebab itu, ketika kita sudah seandainya merasa males sholat, pernah kan ya, mesti namanya manusia ya, males sholat. Nanti kadang Mbak Hani ya bantah gurunya, kadang bantah orang tuanya. Itu berarti iman kita perlu dicas, perlu di-charger, perlu di-refresh. Agar apa? Agar lebih kuat lagi, lebih tegak lagi imannya gitu. Dengan cara apa? Agar iman kita bisa tegak lagi, yang mendengarkan ceramah-ceramah, mengikuti jamaah-jamaah, kemudian baca Al-Quran.
bisa juga mendengarkan podcast Ramadan, ya kan Mbak Hani ya. Itu bisa kita jadikan cara untuk mencarger, mengisi ulang iman kita yang sudah melemah. Agar apa? Agar iman kita tidak mati. Ya Mbak Hani, seperti itu. Selanjutnya Mbak Hani, isi dari hadis tersebut, tidak beriman seseorang jika ia tidak menyayangi saudaranya seperti halnya ia menyayangi dirinya sendiri. Kadang kan ada ya, tetangga itu kena musibah. Contohnya ada tetangga Mbak Hani yang kebakaran. Semua rumahnya hangus, harta bendanya hangus, kekayaannya yang di dalam rumah, uangnya dan lain sebagainya, tabungannya hangus. Apa yang harus kita lakukan? Ikut bersedih atau kita tepuk tangan? Ye, kasihan gitu. Sedih. Ikut bersedih. Kita harus juga merasakan, ya Allah, kasihan ya tetanggaku, hartanya hangus, rumahnya hangus, semua uang simpanannya hangus gitu. Jangan sampai wah ditertawain, wah itu akibat kamu nggak ngasih iku makanan ke saya, itu akibat kamu kemarin kamu ngejek ibuku, akibat kamu kemarin itu bohongi saya, ya kok itu akibatnya. Jangan malah digituin ya Mbak Hani ya. Kalau sampai ngolok-ngolok atau mencela orang yang kena musibah itu tadi, berarti Mbak Hani sudah termasuk tidak orang yang beriman. Naudzubillah. Karena apa? Karena ketika saudara muslim kena musibah, kok malah senang dikeploi gitu ya. Itu adalah salah satu contoh orang yang tidak beriman. Naudzubillah. Jikalau saudara kita terkena musibah, contoh Mbak Hani, seandainya yang lagi marah, ini kan berita pertempuran antara Iran sama Amerika Serikat, ya kan Mbak Hani tahu mengikuti berita tersebut? Mengikuti kan, itu kan wah sudah perang dunia besar-besaran itu, alat tempur apa saja dikeluarkan itu ya kan. Alangkah baiknya jika kita mendoakan negara Iran, ya kan, agar cepat selesai konflik antara Amerika Serikat. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, berarti kita harus mendoakan. Jangan malah kita tonton antara Amerika Serikat sama warga Iran, itu kan tempur, malah kita wah enaknya lihat pertempuran ke dunia ketiga ini. Nggak boleh gitu Mbak Ani. Ya, yang dimaksud dari menyayangi orang lain seperti halnya menyayangi dirinya sendiri, itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu makanan. Ketika kita makan enak, berarti tetangga di sekeliling kita juga harus makan enak. Jangan sampai ketika kita makan enak setiap hari, tetangga di sekeliling kita banyak yang kelaparan. Ya, makanya ikan asin saja, makanya kerupuk sama garam saja. Itu jangan sampai. Ya, berarti ketika kita makan enak, tetangga kita juga harus makan enak. Ya, harus peduli sesama halnya kita peduli kepada dirinya sendiri. Yang kedua, minuman. Ketika Mbak Hani puasa-puasa ya, ini kan paling enak minum es yang dingin terus manis. Jangan sampai ada tetangga kita ketika berbuka puasa hanya minum air mineral saja. Ya, berarti kita ketika melihat itu harus membantunya. Berbagi. Iya, benar, berbagi takjil ya kan Mbak Hani ya. Harus dikasih, tidak boleh cuek, itu nggak boleh ya. Makan enak sendiri. Iya gitu. Kalau tetangga kita ada yang juga seperti itu, berarti kita harus membantunya. Biar apa? Biar saudara kita, tetangga di sekeliling kita juga merasakannya, merasakan nikmat berbuka dengan minuman yang manis-manis, yang seger-seger seperti itu. Terus yang ketiga yaitu pakaian. Biasanya kalau mau Idul Fitri harus baru semuanya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari jilbab sampai sandal, semuanya baru. Betul, bener kan? Tetapi ketika kita sudah mampu seperti itu, kok ada tetangga di sekeliling kita ya yang hanya pakaiannya itu saja, bahkan sampai sobek-sobek, sampai lungset lusuh, nggak boleh ya Mbak.
harus kita bantu ya, setidaknya ya jilbab saja atau baju saja atau sandal saja gitu, tidak boleh dibiarkan cuek gitu, nggak boleh. Itu namanya orang yang tidak peduli dan termasuk orang yang tidak beriman, tidak menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu tempat tinggal. Ketika kita sudah memiliki rumah yang cukup nyaman, cukup ditempati itu teduh, ayem gitu ya. Tetapi ketika ada saudaranya di sekitar rumah kita, rumahnya ketika ada hujan bocor, ketika ada angin jatuh semuanya, sudah hampir roboh rumahnya, itu berarti kita juga harus membantunya, ya kan? Setidaknya kalau kita tidak bisa membantunya dengan uang atau apa, ya berarti ya dibantu dengan ya mengasih makanan, ngasih minuman atau mendoakannya gitu Mbak Hani. Okay. Jangan sampai Mbak Hani tidurnya ber-AC, ya kan? Rumahnya bagus, nyaman, tenang, ketika ditinggali terusan ada saudaranya yang hujan, itu rumahnya tos bocor semuanya, itu jangan sampai. Ketika ada kepanasan, ada panas, dia kepanasan, nggak bisa menghangatkan, nggak bisa memberi nyaman ketika ditinggali, itu jangan sampai. Ketika kita sudah tinggal di rumah yang nyaman, berarti saudara di sekeliling kita juga harus tinggal di tempat yang nyaman, di tempat yang layak, seperti itu Mbak Hani. Jadi hadis ini ya berarti menyayangi saudaranya mulai dari makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Ya, mulai dari 4 ini. Apa saja? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Itu harus kita cukupi, kita bantu yang ada di sekitar rumah kita. Itu baru sempurna imannya. Jika ada saudara kita, tetangga kita yang tidak bisa merasakan kenikmatan dari 4 itu, berarti imannya belum sempurna. Seperti itu Mbak Hani ya. Tidak beriman seseorang jikalau ia tidak menyayangi saudaranya seperti halnya menyayangi dirinya sendiri. Berarti bersama saudara kita harus saling menyayangi. Sesama saudara kita harus saling peduli. Sesama saudara tidak boleh menjelek-jelekan. Harus saling membantu. Inti dari hadis ke-13 ya, seperti itu. Tidak beriman seseorang jikalau ia tidak menyayangi saudaranya seperti halnya menyayangi dirinya sendiri. Kalau kita sayang kepada dirinya sebegitu caranya, berarti kepada saudaranya harus seperti itu. Mulai pakaian harus tercukupi, minuman harus layak, makanan harus layak, tempat tinggal harus nyaman. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan pemirsa podcast Misja Official. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya, sungguh besar ilmu yang kita dapatkan hari ini bersama Ustazah Afifah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah-hikmah yang sudah kita pelajari bersama. Saya selaku host podcast Tarhib Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.